Hai, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagian-bagian alat reproduksi eksternal dan internal pada perempuan dan laki-laki. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita bagian luar. Yang pertama adalah labia minora. Labia minora adalah lipatan jaringan halus berpasangan yang berfungsi melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi, kekeringan, dan infeksi. Selanjutnya, labia majora. Labia majora adalah lipatan kulit yang menonjol di sekitar vagina yang berfungsi untuk melindungi organ reproduksi luar lainnya. Berikutnya, mons pubis. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak berbentuk bulat yang terletak di atas simfisis pubis dan berfungsi sebagai bantalan tulang kemaluan selama hubungan seksual. Berikutnya, klitoris. Klitoris adalah bagian dari organ kelamin wanita yang berfungsi untuk memberikan kenikmatan seksual dan membantu wanita mencapai orgasme. Berikutnya, urethral opening. Urethral opening adalah saluran yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Vagina. Vagina adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara rahim dan bagian luar tubuh. Yang terakhir ada anus, bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat keluarnya tinja dari tubuh. Nah, berikutnya adalah bagian-bagian alat reproduksi pada wanita bagian dalam atau internal. Tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium atau indung telur dengan rahim dan berfungsi untuk mengangkut sel telur dan membantu pembuahan. Berikutnya, uterin fundus. Uterin fundus adalah bagian atas rahim yang berbentuk seperti kubah dan terhubung ke saluran tuba. Berfungsi untuk membantu menyeimbangkan hormon selama kehamilan, membantu melindungi janin, menjadi salah satu indikator untuk memantau pertumbuhan janin. Berikutnya, uterus. Uterus adalah organ otot berongga yang berfungsi untuk menampung dan memberi makan sel telur yang telah dibuahi hingga menjadi janin. Fimbriae. Fimbriae adalah tonjolan seperti jari pada ujung tuba falopi yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Endometrium. Endometrium adalah lapisan terdalam rahim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi, serta menyediakan nutrisi dan zat-zat untuk pertumbuhan janin. Myometrium. Myometrium adalah lapisan tengah rahim yang berfungsi untuk menginduksi kontraksi rahim. Perimetrium. Perimetrium adalah lapisan terluar rahim yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan agen berbahaya lainnya. Berikutnya, vagina. Vagina adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara rahim dan bagian luar tubuh. Lalu, ada serviks. Serviks adalah bagian rahim yang menghubungkan rahim dan vagina. Berikutnya, cervical canal adalah saluran berbentuk gelendung pipih yang menghubungkan rongga rahim dengan vagina. Fungsinya adalah sebagai tempat lewatnya sperma, tempat keluarnya darah menstruasi. Ovarium ligament. Ovarium ligament adalah jaringan fibrosa yang berfungsi untuk menghubungkan ovarium ke rahim. Dan yang terakhir ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim dan memiliki fungsi memproduksi sel telur, hormon, serta melindungi sel telur. Nah, yang kedua, di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada laki-laki, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki bagian luar. Yang pertama ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berbentuk bulat dan berongga yang berfungsi untuk menampung urin atau kencing dan mengeluarkan dari tubuh.
Berikutnya, kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan putih kental yang bercampur dengan sperma dari testis untuk membentuk air mani. Cairan ini berfungsi untuk sumber nutrisi dan pelindung sperma. Berikutnya, ada uretra. Uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Berikutnya, ada vas deferens. Vas deferens mengangkut sperma matang dari testis ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Berikutnya, testis. Testis adalah organ yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Berikutnya, ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang terletak di bawah penis dan di belakang testis yang berfungsi untuk melindungi dan menunjang proses pematangan sperma. Berikutnya, kepala penis. Kepala penis adalah bagian ujung penis yang berbentuk kerucut dan berfungsi sebagai saluran keluar urin dan air mani. Dan yang terakhir ada lubang penis. Lubang penis adalah saluran uretra yang berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan air mani. Berikutnya, saya akan membahas tentang bagian-bagian dari sistem reproduksi laki-laki bagian dalam. Yang pertama ada testis. Testis adalah organ yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis adalah tabung melingkar yang terletak di belakang testis dan berfungsi untuk menyimpan dan mengangkut sperma. Selanjutnya ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper adalah kelenjar yang mengeluarkan cairan lendir alkali yang berfungsi sebagai pelumas sebelum ejakulasi. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan putih kental yang bercampur dengan sperma dari testis untuk membentuk air mani. Cairan ini berfungsi untuk sumber nutrisi dan pelindung sperma. Selanjutnya ada ampula vas deferens. Ampula vas deferens sebagai tempat menyimpan air mani dan menghasilkan sekresi yang melembabkan sperma. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens mengangkut sperma matang dari testis ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Berikutnya ada ureter. Ureter adalah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Berikutnya, kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berbentuk bulat dan berongga yang berfungsi untuk menampung urin atau kencing dan mengeluarkan dari tubuh. Berikutnya, fascicula seminalis. Fascicula seminalis adalah kelenjar berbentuk kantong yang berfungsi menghasilkan cairan untuk membentuk air mani. Organ ini berkaitan kuat dengan kesuburan pria. Berikutnya, uretra. Uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Berikutnya ada jaringan erektil. Jaringan erektil adalah jaringan yang berfungsi untuk menjaga penis tetap tegak dan kaku saat ereksi. Jaringan ini mengandung ruang pembuluh darah yang dapat membengkak saat terisi darah. Dan yang terakhir ada glans penis. Glans penis adalah bagian ujung penis yang berbentuk mengerucut dan berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan air mani.